Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mardia Tugutida dengan NIM 210200021. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 210200023. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan seni rupa pada masa Moi Indi. Pengertian Moi Indi. Moi Indi atau Moi Indi yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Hindia Elok, Hindia Jelita, dan Hindia Melok. Moi Indi adalah aliran seni lukis yang berkembang di Hindia Belanda pada abad ke-19. Pada awal kelahirannya, seniman Belanda dan Eropa saat itu hanya melukis lukisan-lukisan yang menggambarkan keindahan alam Hindia Belanda dengan tujuan mengencarkan daya tarik pariwisata di tanah jajahan. Sebabnya banyak bermunculan lukisan-lukisan yang dipesan oleh biro perjalanan yang ada di Eropa untuk setiap tanah jajahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Gaya naturalistik ini diteruskan hingga awal abad ke-20. Pemerintah meminta setiap pelukis Belanda seperti Du Kettel maupun pelukis Bumiputra untuk membuat lukisan Moi Indi. Mereka diminta melukis suasana alam Indonesia yang molek. Lukisan tersebut kemudian dipamerkan di Eropa dengan menggambarkan Hindia yang cantik jelita sebagai metode pengiklanan pariwisata pada saat itunya. Pada mulanya istilah Moi Indi dipakai untuk memberi judul produksi 11 lukisan pemandangan cat air Du Kettel yang diterbitkan dalam bentuk portofolio di Amsterdam tahun 1930. S. Sujojono lantas mempopulerkan istilah Moi Indi pada 1939 untuk menyebut karya lukis yang menggambarkan pemandangan-pemandangan di Hindia ataupun Indonesia yang serba indah, damai, romantis, surgawi, dan tentram, yang sesungguhnya bertolak belakang dengan kondisi keadaan rakyat negara jajahan. Ciri khas lukisan ini dapat diketahui dari objek lukisannya, antara lain pemandangan alam seperti sungai, gunung, hutan, suasana pedesaan, sawah yang indah di Hindia Belanda, menggambarkan wanita-wanita di Hindia Belanda yang juga eksotik. Umumnya wanita timur ini digambarkan sedang menari atau melakukan kegiatan sehari-hari, ataupun dalam keadaan setengah berbusana. Laki-laki pribumi juga sering muncul sebagai objek lukisan, biasanya sebagai orang desa, penari, atau bangsawan, menggunakan pilihan warna yang teduh, terang, dan damai. Pelukis beraliran Moi Indi. Golongan pertama, orang asing. Orang asing yang datang dari luar negeri yang jatuh cinta pada keindahan Hindia Belanda dan menemukan objek-objek yang menarik di tanah Hindia. Misalnya, Isaac Israel, William Jan Pieter van der Doys, P.J. Du Chatel, Manus Bauer, Bue Oje Neuwenkamp, Paj Mojen, Karel Dake, Romualdo Locatelli. Yang kedua adalah orang Belanda kelahiran Hindia Belanda. Orang-orang Belanda kelahiran Hindia Belanda misalnya Henry Van Tuygen, kemudian Carles Sayers, Ernest Dezen Leonard Allen, Jan Frank, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang pribumi. Raden Saleh. Raden Saleh merupakan salah satu pelukis maestro legendaris Indonesia pada era sebelum kemerdekaan saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Raden Saleh merupakan salah satu pelukis maestro Indonesia yang diakui sebagai pelukis kelas dunia. Karya-karyanya merupakan saksi sejarah, banyak menceritakan tentang situasi pada zaman perjuangan dan kehidupan masyarakat khususnya Jawa. Salah satu karya lukisnya yang terkenal adalah penangkapan di Ponegoro. Raden Saleh juga mendapat penghargaan atas talenta karya seninya, sehingga beliau mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk studi di negara Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Gaya aliran lukisan Saleh adalah gaya naturalisme, realisme, dan klasik. Yang kedua adalah R. Abdullah Suryo Subroto. Abdullah Suryo Subroto adalah seorang pelukis Indonesia. Dia adalah anak kandung Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Dia adalah ayah dari pelukis Indonesia yang terkenal yaitu Sujono Abdullah dan Bansuki Abdullah. Yang ketiga adalah Basa Irjonati. Basa dikenal karena seni lukis. Ia aktif dan tinggal di Jawa yang dulu dikenal dengan Hindia Barat Belanda. Ia melukis dengan gaya Moi Indi.
Basar lahir di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1901 dan tumbuh di lingkungan yang sangat artistik. Kakak laki-lakinya, Suwarja, seorang pelukis cat air terkenal, dan Adi Winata sama-sama berprofesi sebagai seniman pelukis. Basar belajar dengan melukis dengan sungguh-sungguh pada usia 17 tahun di bawah bimbingan kakaknya, Suwarja, dan terkadang juga mendapat nasihat dan bimbingan dari Abdullah Suryo Subroto yang tinggal di Sumedang, sebuah kota kecil yang tidak jauh dari Bandung. Selanjutnya Basuki Abdullah. Basuki Abdullah lahir di Surakarta 25 Januari 1915. Basuki Abdullah adalah salah satu pelukis terkenal Indonesia. Pelukis beraliran realis dan naturalis ini pernah diangkat menjadi pelukis resmi Istana Merdeka pada tahun 1974. Lukisan-lukisan karyanya menghiasi Istana Negara, selain menjadi koleksi dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya ada Wakidi. Wakidi adalah seorang pelukis naturalis asal Indonesia yang lukisannya banyak mengandung corak Moi Indi atau Hindia Molek. Bersama dengan Abdullah Suryo Subroto, ayah Basuki Abdullah, dan Pirngadi, Wakidi adalah salah satu di antara 3 pelukis naturalistik di Indonesia yang terkemuka di zamannya. Orang tuanya berasal dari Semarang, Jawa Tengah, yang bekerja di pertambangan minyak pelaju. Ciri khas lukisan Wakidi yaitu Wakidi selalu membuat duplikat atau repro lukisan-lukisannya sendiri, sehingga tidak dapat diketahui lagi entah berapa kali beliau membuat repro lukisan, karena selalu tidak ada pelanggan yang menyukai lukisan yang sama di samping kegiatannya dalam mengajar sebagai guru. Berikut ini adalah contoh lukisan dari Wakidi. Selanjutnya ada R.M. Pirngadi. R.M. Pirngadi adalah pelukis naturalis dari aliran Moi Indi dari Hindia Belanda. Pada usia 17 tahun, ia mulai bekerja di kantor register, membuat gambar peta, dan di sanalah ia pertama kali memegang kuas dan cat. Pada tahun 1889, ketika berusia 14 tahun, ia mulai belajar melukis pada seorang pelukis bangsa Jerman. Pada tahun 1928, ia bekerja pada Bataviaksgenootschap van Kunsten Wetenschapten yang kini menjadi Museum Nasional, bersama J.E. Jasper, seorang peneliti bangsa Belanda. Ia kemudian berkeliling ke pelosok daerah di Indonesia mencatat tentang seni kerajinan rakyat yang ada pada waktu itu. Hasilnya berupa karya tulisannya yang dibuat sebanyak 5 jilid berjudul The Island der Kunst mit Verhet in Net Indi S. Gravenhek jilid 1 tentang Ajman 1912, jilid 2 tentang Tenunan 1912, jilid ketiga tentang Batik 1916, dan jilid keempat tentang emas dan perak pada tahun 1927, dan jilid kelima tentang logam lain selain emas dan perak 1930. Dalam perjalanannya ke seni rupaannya, ia kemudian dikenal sebagai salah satu pelukis yang menganut aliran naturalisme. Selanjutnya adalah golongan orang Tionghoa. Orang-orang Cina adalah orang yang mulai muncul pada dasawarsa ketika abad 20, khususnya Le Man Fong, Oi Tiang Oen, dan Xiao Ti Kia. Berikut ini adalah contoh lukisan Moi Indi. Kurangnya pemahaman seniman Eropa terhadap nilai tradisi dan budaya menyebabkan
objek karya mereka lebih banyak mengambil hal-hal yang bersifat indah dan menarik bagi indera mata ataupun promosi pariwisata. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan pada kualitas karya dan akhirnya merupakan kemunduran bagi lukisan bergaya naturalistis. Hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang perkembangan seni rupa pada masa Moai Indi. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.